Like and comment. Oh, sabar. Bukannya langsung. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Kita pembahasannya hari ini sebenarnya kata ukur ya, kata ukur benda. Atau dalam bahasa Mandarin bahasa Inggrisnya itu measure word. Oke, kita lanjut. Ke adalah kata ukur alternatif yang bisa digunakan untuk semua hal, benda, apapun. Namun kamu akan terlihat seperti pemula ketika hanya menggunakan ke. Nah, contoh. San ke lau wai. San ke lau wai. Itu apa artinya tuh? Apa itu? Ada yang bisa dibaca ya. 3 orang asing. Oh, kurang besar. Coba kalian semua balik layarnya supaya kita nanti rekamnya itu bagus, atau ketika ini bacanya nanti bagus. Nah, coba dibalik semua layarnya. Seperti kalian menonton film itu. Oke, seperti itu bisa ya? Oke. San ke lau wai. Artinya apa itu? 3 orang asing. 3 orang asing. Oke. Shi ke xue sheng. Artinya? Shi ke xue sheng. Murid. Oke, terus i ke mian pao. I ke mian pao. Artinya? Oke, mian pao itu roti. Buah roti. Terus, se ke pingguo. Se ke pingguo. 4 apel. 4 buah apel. Nah, buah itu yang disebut sebagai measure word-nya atau arti dari ke itu. Maksudnya seperti itu. Seke 4 buah, 4 batang, 4 apa lagi ya? Semangkok, ketika segelas, sebotol kayak gitu. Seperti itu. Kalau dalam bahasa Mandarin itu dia pakainya ke atau ada juga measure word tertentu. Nanti kita pelajari. Oke, sampai sini pahamnya tentang measure word-nya atau kata ukur benda. Jadi gini ya, ketika kita mau bilang contohnya 3 orang. 3 orang itu kita nggak bisa terjemahkan sanren. Sanren itu nggak bisa, itu salah. Itu seharusnya ada measure word-nya di tengah-tengah. Jadi sankeren kayak seperti itu. Nah, contohnya buku juga. Buku itu dia mempunyai measure word namanya apa? Measure word itu pen. Jadi kalau sebuah buku i pen shu, 2 buah buku liang pen shu, seperti itu. Nah, itu baru gambaran sekilas saja. Nanti kita bahas secara detail nanti. Penggunaan measure word-nya buku, orang rumah gitu ada juga. Nah, selanjutnya. Sampai sini paham ya? Apa itu measure word ya? Paham nggak tentang measure word itu? Pokoknya sebuah, 2 buah kayak seperti itu. Nah, selanjutnya. Ini deh, ci ini digunakan untuk hewan seperti seekor hewan, 2 ekor hewan, dan lain-lain. Namun juga bisa untuk lengan, tangan, kaki, sepatu, dan boot. Ini maksudnya ce ini juga bisa digunakan untuk benda-benda yang berpasangan. Ce ini. Contohnya lengan, tangan, terus kaki, sepatu, terus boot. Kayak seperti itu. Contoh. Zhi gou. Artinya apa tuh? Zhi gou. Apa ini? Kau itu apa? Kau itu? Kau. Anjing? Tapi Anjing ini. ya itu. Anjing ini maksudnya gitu. Jadi kata tunjuk pun itu harus menggunakan kata tunjuk pun harus menggunakan measure word. Kata tunjuk itu apa aja? C sama na. Nah ke
hewan ini, hewan itu, seperti itu. Itu dan itu adalah kata tunjuk maksudnya. Ini itu. Ah. Ketika ada kata ini itu, dia harus menggunakan measure word atau kata ukur benda. Kayak gitu. Ketika kita menunjuk sebuah benda, maka harus ada kata measure word-nya di situ. Contohnya orang ini, 这个人. Nah, kayak gitu seperti itu. HP ini, 这个手机 seperti itu. 这个手机. Nah, tapi kalau untuk alat ukur elektronik itu tai, 以tai手机, 是tai手机 seperti itu. Nah, sekarang kita bahas beberapa saja ya. Nanti kalau yang tentang alat ukur mesin itu digunakan nanti di level selanjutnya, itu bisa di HAS ketiga, HAS keempat kalau nggak salah. Baru dapat itu. Kita yang bahas yang umum saja yang digunakan. Nah, selanjutnya. 两只手 itu artinya apa tuh? 两只手. Nah, bisa diartikan dua tangan atau dua pasang tangan. Kayak gitu. Itu boleh. Dua pasang tangan. Dua tangan atau dua pasang tangan atau dua buah tangan. Kayak gitu. 五只毛 itu artinya apa itu? 5 kucing. 5 ekor kucing. Nah, kalau ada binatang itu ada ekor-ekornya gitu. 5 ekor, 3 ekor gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya. 两只鸡 artinya apa itu? Artinya apa itu? Artinya apa? Nah, 2 ekor ayam. Oke, 2 ekor ayam. 两只鞋子 artinya apa itu? Lausa itu bukannya san. Oh yes, astagfirullah. Betul. Hansanya Iya. Yang salah itu terjemahannya ya. Kita ikut Hanse-nya. 三只鞋子 artinya apa itu? Kalau san itu artinya apa? San? 三只鞋子 Sepatu. berarti 3 buah sepatu. Terus 四只船 artinya apa tuh? 4 tujuan. 4 buah kapal. Cuan itu kapal. Nah, selanjutnya sampai sini paham? How? Kita lanjut ya. Nah, sekarang tiao. Nah, tiao digunakan pada benda yang panjang, ramping, dan bersifat lentur. Contohnya seperti ikan, jalan, celana, sama sungai. Contohnya, 是条鱼 artinya apa itu? 10 ekor ikan. Oke, terus 这条河 artinya apa itu? Minuman. Hah? Kok ini? Sungai ini 这条河 sungai ini. Terus 两条裤子 artinya apa itu? 2 pasang celana. Iya betul, 2 pasang celana atau 2 buah celana, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ban mobil pakai tiao juga. Ban mobil Kan lentur. lentur ya, sabar, ban mobil. Tapi dia kan nggak panjang, dia bundar.
Jadi kalau itu kita pakainya ke aja karena belum ada atau belum tahu tentang misalnya wordnya kita pakai ke kayak gitu. Ke. Heeh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lause. Hmm. Oke. Kalau aku pasang subjek sesuai. Nah, itu nanti kita bahas. Itu pakainya bukan ce, itu pakainya suam. Nanti kita bahas setelah itu. Iya. Oke. Nanti kita bahas yang itu lagi. Nah, yang ini udah paham? Ini udah paham? Kalau baju nggak termasuk yang lentur apa nggak? Enggak. Baju nggak termasuk lentur karena dia kan nggak panjang. Memang ada sih beberapa baju yang panjang, tapi dia kalau di Cina dia tidak termasuk benda yang termasuk ciri-ciri yang menggunakan partikel tiao. Dia menggunakan partikel qian. Dia menggunakan partikel qian gitu. I qian, i fu gitu. Nanti kita bahas lagi yang itu. Nanti ada lagi. Oke, sampai sini ada yang masih bertanya-tanya atau mau ditanyakan lagi? Lause. Ya, silakan. Rekam apa belum, Lause? Hah? Ini sudah direkam apa belum? Sudah direkam. Oh, ada. Lause, Ya. kalau misalnya celananya pendek, itu masuk pakai tiao juga nggak? Iya, masih pakai tiao. Celana masih pakai tiao. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ini. Zhi. Nah, kata bilangan ini untuk benda yang berbentuk panjang dan ramping. Ini panjang dan ramping ya, nggak lentur. Dia cuma panjang dan ramping doang. Itu contohnya kayak pensil, pena, senjata, rokok. Nah, itu kan benda-benda yang lurus dan ramping saja. Dia nggak berbelok-belok. Nah, contohnya yi zhi qian bi, itu artinya apa tuh? Satu buah pensil. Oh. Pensil atau penghapus ya, Lause? Qian bi itu penghapus pensil apa pena? Ayo. Qian bi itu pensil penghapus apa pena? Pensil, Lause, pensil. Iya, pensil ya. Terus selanjutnya, liang zheyan artinya apa tuh? Yan artinya Matamu. bukan. Liang zheyan Dua mata. bukan. Yang sering kalian hisap itu rokok. Kok sering kalian hisap? Coyan. Nah itu coyan, yannya itu. Cow itu kan menghisap, yan itu rokok, menghisap rokok. Jangan pikiran negatif ya. Oke, liang zheyan itu 2 batang rokok. Rokok. Oke, selanjutnya san zhi ya gao. Nah, itu artinya apa itu? 3 buah pasta gigi. Iya, pasta gigi. Selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi? Lause, Ya. panjang dan ramping ini maksudnya tidak lentur tetapi kaku ya, Lause? Iya. Atau bagaimana? Iya, pokoknya panjang dan lentur. Panjang dan ramping. Dia nggak lentur-lentur gitu. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Tadi yang setelah ke apa tadi tuh? Oh, iya. Zhi, ini sama. Dia
pinginnya tuh sama, nadanya juga sama, cuma hansenya yang beda. Oh, Gitu. gimana ya dia? Kotak gitu ya? Kotak. Oke. Beda nada, beda arti ya lo usah. Sekarang beda hanse, beda arti. Iya, gimana dong? Aduh. Pokoknya kalau kita bilang je, terus je-nya itu kalau binatang berarti kita je yang kalau alat ukur binatang. Tapi kalau dalam penulisan hanse pasti jelas. Gitu. Hansenya beda. Nah, sekarang Chang. Definisi, kata ukur ini khusus digunakan untuk benda-benda rata, datar seperti tisu, kertas, meja, tiket, dan sebagainya. Nah, itu kayak peta juga termaksud, surat juga termaksud. Contoh, 一张引我飘，一张引我飘. Artinya apa itu? Tiket saya sangat panjang. Satu tiket saya panjang. Hah? Apa? Satu tiket saya panjang? Ya, itu lah lo. Itu putih lah. Putih. Putih. Satu tiket. Saya apa nih? Apa artinya itu? Tahu. 一张引我飘，一张引我飘。 Piau tiket. Satu Apa ya? lembar tiket. Iya, selembar di. Satu lembar tiket saya. Oke, selanjutnya. 三张桌子，三张桌子，三张桌子. Artinya apa itu? Kemeja. Iya, betul. 3 buah meja. Terus, 一张支票，一张支票. Artinya apa itu? 支票. 5 lembar. 3 mesin tiket. Dan 5. 5 lembar tiket bis. Itu berasal dari cici mobil itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ini Chang ini udah akhir loh. Masih ada. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya suang. Kata ukur ini digunakan untuk benda-benda yang berpasangan. Contoh. Nah, ini sebenarnya sama aja sih. Dia hampir sama dengan tadi, yang untuk sepasang sepatu, sepasang tangan kayak gitu. Namun di sini lebih ditekankan lagi kata pasangannya itu. Kayak gitu. Jadi yi shuang kuai zi, itu artinya sepasang sepatu. Na shuang xie. Nah, sepasang sepatu itu gitu. Sepasang sepatu itu. Nah, kalau yang tadi kan sepatu itu aja. Kalau yang tadi zhe xie, kita bilangnya cuman sepatu itu. Nah, kalau di sini pakai shuang, na shuang xie itu artinya sepasang sepatu itu. Ada kata sepasangnya di situ. Lebih ditekankan. Nah, selanjutnya liang shuang shou tao. Artinya apa itu? Shou tao itu artinya apa? Shou tao itu
kaos tangan. Liang shuang shou tao. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini pen. Nah, yang ini untuk satuan buku. Biasanya dipakai. Definisinya, kamu harus menggunakan kata ukur yang berbeda ketika membicarakan buku dan majalah. Nah, ini untuk buku dan majalah ya. Kalau ini, saya mau minta bantu di Kak Nabila. Kak Nabila boleh minta bantu baca yang nomor 1. Cepen. Oke, cepen baozhi. Cepen baozhi. Artinya apa itu? Baozhi itu apa? Ada yang tahu baozhi? Baozhi itu koran. Berarti cepen baozhi. Berarti sebuah bukan, koran ini. Terus shepen shu artinya apa itu? Shepen shu artinya apa? Artinya itu 10 buah shu apa shu? Oke. Terus 一本杂志 Apa ya? Hah? Sebuah majalah atau satu Oke, majalah? betul. Sebuah majalah. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan tentang pen? Tentang pen? Ada apa atau enggak? Hello? Meo ya? Oke. Kalau Meo saya anggap paham. Kita lanjut. Oke. Sekarang penggunaan cia. Cia pada konteks penggunaan biasanya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan perkumpulan orang atau bangunan seperti restoran, toko, dan sebagainya. Contohnya, 这家公司 artinya apa itu? Artinya apa tuh? Perusahaan ini. Iya, perusahaan ini. Terus, 四家饭店 artinya apa itu? 4 buah restoran, ya betul. Terus, 一家酒吧 artinya apa itu? Apa? Diskotik atau bar? Bar. Siapa yang sering ke bar nih? 一家酒吧 Ciu. ciu ya. Iya Ciu lah udah. Ciu lah. Ya, ciu. Ya. telinganya peka ya kalau dengar kata ciu ya. Utang ciu lah udah. Hah? Gas. Ciu pa. Oke, nah ini kata ukurnya bajo. Cien ini kata ukur yang dapat digunakan pada beberapa benda seperti pakaian, hadiah, atau hal atau masalah. Contoh, hal masalah itu kayak apa sih bahasa Mandarinnya? Bahasa Mandarin hal itu shiqing atau urusan. Shiqing itu hal atau urusan. Terus wenti itu masalah. Wenti. Dan kita kan biasanya di akhir-akhir kalimat atau di akhir-akhir mau kelas itu ada pertanyaan Nio wenti ma, kamu punya pertanyaan atau masalah gitu. Masalah. Nah, kata satuannya itu cien. Kita sebentar lagi nih kayaknya zoomnya akan mati. Jadi siap-siap untuk gabung ulang lagi. Nah, contohnya kayak gimana lo, She? Oke, contohnya kayak gini. Kalau guru kita tanya ya,
你们有问题吗？是是，老师，我有一件问题，Saya langsung saya mempunyai satu masalah atau satu pertanyaan gitu. 我有一件问题 gitu. Sebuah pertanyaan. Seperti itu. Kata satuannya ya. Dan 件 juga digunakan untuk baju. Kayak gitu. Nah, bahasa Mandarinnya kayak gimana nih? 这件真衫. Nah, 这件真衫itu apa bahasa Indonesianya? 真衫 baju. Apalagi? Pakaian. 真衫 itu kemeja. 这件真衫. Nah, gitu. Ini kemeja ini kayak gitu. Kemeja ini. Nah. Terus selanjutnya 一件事. Nah, 一件事itu apa artinya tuh? 事 itu artinya apa? Satu adalah. 是. Nah, ini sama saya adalah nadanya sama, penulisannya juga sama. Cuman hansanya yang beda. 是. Nah, itu artinya hal atau urusan kayak gitu. 一件事. 是的事情. 谁nya setting itu. 事情 nya itu. Gitu. Terus 三千礼物. Nah, bahasa Indonesia apa itu artinya? 三千礼物. 3 buah hadiah. Liu apa? Liu apa? Hadiah. Bagian. Iya, hadiah. Selanjutnya. Nah, yang ke-10. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang ini? Yang itu tadi artinya apa? 一件事, satu hal atau sebuah hal. Oke, sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang penggunaan ping atau pei. Nah, ping ini artinya sebotol atau kata satuannya untuk botol gitu. Contohnya sebotol bir, sebotol teh, botol sosro kayak gitu. Terus kalau pei itu untuk gelas. Berasal dari pei ce. Nah, ping ce kalau tambahkan ce itu berarti botol. Pei kalau tambahkan ce itu jadi gelas. Nah, kalau dia cuma ping atau pei aja, itu dia jadi kata satuan. Contohnya i ping picio kayak gitu. I ping picio, sebotol bir. Kayak gitu. I ping i pei cha kayak gitu. I pei cha itu maksudnya segelas teh atau i pei kafe segelas kopi. Oke, kita baca dulu definisinya ya. Dua kata ukur ini ping sama dan pei saling berhubungan serta keduanya sangat berguna digunakan ketika berada di restoran. Ping berarti botol dan pei berarti gelas. Contoh. I ping picio. Ini artinya apa nih? Artinya apa nih? Tadi aku sudah sebut kayaknya. Yang mana? Yang pertama. 1 gelas Bir. Oke. merah. Wine. Picio doang itu bir doang. Kalau wine itu putau cio. Putau cio. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Hong cio. I bei hong cio. Hong cio. Segelas apa itu? Hong. Hong itu merah. Cio itu bir. Merah. Bir merah. Oke. Lause, nisiuan mah.
Opusiwan. Oke, selanjutnya. Na ping shui, na ping shui. Nah, na ping shui itu artinya apa itu? Nah, Itu sebotol air. sebotol air itu atau sebotol air itu. Kayak gitu. Sebotol air itu. Nah, selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Buat kalimatnya di japri aja lah, Ustaz. Oke. Contohnya ya. 今天我要喝一杯茶. Hari ini saya ingin meminum segelas teh. Gitu. Contohnya. Ah. Gelas ciu. Jangan bilang-bilang itu, ada anak kecil nih. Oke. Oke, selanjutnya. Kayak contohnya segini ya. Untuk kalimat pilihan gini. Ni yao he yi pei cha hai shi yi pei jiu. Kayak gitu. Kamu minum segelas teh atau segelas jiu? Gitu. Contoh lagi. Apa lagi ya? Fandi 非常喜欢喝啤酒. Fandi sangat-sangat suka minum cio. Sudah? Doi. Oke, seperti itu kalimatnya. Pokoknya kita kayak mau bilang dalam bahasa Indonesia itu kita sering digunakan sebenarnya. Tapi kita kadang nggak sadar kan. Contohnya, saya mau beli segelas kopi. Saya mau beli segelas teh. Tapi kadang dalam bahasa Indonesia itu kita bilangnya, saya mau beli kopi aja. Nggak bilang segelasnya. Kayak gitu. Saya mau bilang, kalau kadang kita ke kafe itu kan kita bilang, saya mau beli kopi ini. Kayak gitu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Mandarin biasanya itu harus ada kata P-nya. 我要一杯咖啡. Kayak gitu. Ketika ada kata, ada kata 1, 2, 3 kayak seperti itu harus ada kata satuannya atau misalnya. Nggak boleh nggak pakai. Apalagi ada kata, maksudnya kata satuan hitung gitu, terus ada kata benda, dan itu harus pakai kata satuannya. Kalau enggak itu bisa salah kalimatnya. Oke, nah selanjutnya liang. Liang ini digunakan untuk kendaraan, satuan kendaraan. Contoh, 一辆空轿车. Nah, itu apa artinya itu? Ada berapa ya, Los? Nah, yang 11. 11. Ada berapa? Hah? Ya. Liang nada Ada berapa? apa ya? Nada berapa nih? Nada 4 kayaknya. Liang. Nada berapa nih? Nada 4 lah, Ustaz. Iya, nada 4 kan? Liang. Nada 4. Iya, nada 4. Digunakan untuk satuan pada kendaraan. Contoh, 一辆公交车. Artinya apa tuh? 公交车. Kongjiaja artinya apa? Artinya apa tuh? Kongjiaja itu sebuah bis umum. Nah, selanjutnya. Liang di tie. Liang di tie. Artinya apa tuh? Dua buah sab atau kereta bawah tanah. Nah, 2 buah kereta bawah tanah. Nah,
Sorry ya, soalnya ini kalau yang Zoom biasa ini setiap 40 menit itu dia ngulang lagi. Soalnya yang premium itu yang tadi karena putus-putus, jadi aku ganti sih. Masalah Zoom juga ini nih. Oke. Oke, kita sampai di li liang di tie, liang di tie itu 2 buah kereta bawah tanah atau subway. Terus selanjutnya san liang zhi xin chi, artinya apa itu? Zhi xin chi itu artinya? Sepeda, Lause. Oke, berarti kalau Samyang Zhixingche 3 buah sepeda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada atau enggak? Enggak ada ya? Halo? Oke, Nio, kita lanjut. Nah, ini dia yang tadi penggunaan contoh kalimatnya ya. 我有一只小狗 itu saya mempunyai seekor anjing kecil. Terus 我给了一个小狗一个半面包 Nah, saya memberikan anjing itu roti itu ya dibelah 2 gitu, sebagian, setengah roti gitu. 一个半面包 Terus 我很饿吃了很大一条鱼 Woi, di mana suaranya tuh? Kali di mana kali? Woi. Dulu, Lause. Hah? Kenapa? Pelanggaran kau nih. Oke. Lagi di mana ini? Oke. 我很饿吃了很大一条鱼 Saya sangat lapar. Makanlah seekor ikan yang besar. Terus 我看到一辆红色的法拉利 Apa? Bisa kelihatan nggak? Nggak bisa? Bisa nggak? Bisa ya? 我看到一辆红色的法拉利 Nah, 我看到 maksudnya 我看到 itu dia menekankan bahwa dia benar-benar melihat dengan jelas. Kantau itu melihat dengan jelas gitu. Kantau. 一辆红色的法拉利 Falali itu apa? Falali itu mobil Ferrari. Saya melihat sebuah mobil merah Ferrari. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari contoh kalimat ini? Oke, nggak ada ya? Saya lanjut. Mana? Yang saya sangat lapar. Oh iya. Makanlah apa tadi? Seekor ikan yang besar. 很大一条鱼 Oh, Oke? Bisa ya? ya. Oke, kita lanjut. Nah, terakhir ya, sabar. Ini terakhir apa masih ada nih? Nah, terakhir. Definisi. Ini kata ukur kata kerja. Sebenarnya kata ukur kata kerja itu ada banyak. Cuman yang selain itu atau yang aku nggak catat di sini itu levelnya itu level HSK 4.
ada yang namanya itang. Tang itu dia juga untuk kata satuan kerja yang berarti kali. Contohnya sekali, dua kali kayak gitu. Namun tang itu dibahas nanti di HSK4 gitu. Yang di sini, yang aku bahas di sini ini hanya yang aja yang kita gunakan gitu. Supaya kalian nggak terlalu mengingat terlalu banyak. Soalnya tadi kan udah banyak ya kata satuan benda. Nah, ini lagi ditambah kata satuan kerja. Semakin banyak lagi. Nah, umumnya kata ukur dipasangkan setelah kata kerja dan maknanya seperti pembantu kata kerja. Contoh, ipien digunakan untuk tindakan sesuatu yang dilakukan beberapa kali. Terus, ce alternatif untuk menyatakan berapa kali, sama sebenarnya. Contoh ya, ni shuo ipien, ni shuo cai ipien, kayak gitu. Coba kamu ngomong sekali lagi, cai ipien, ngomong sekali lagi, gitu. Terus, ce jing shuo lai yi zi. Nah, coba kamu ngomong sekali lagi. Nah, perbedaannya di mana? Pian sama ce. Nah, pian itu kalau kita bilangnya qing shuo lai yi pian, itu berarti kita menyuruh orang itu menceritakan dari awal. Dari awal dibicarakan, kita suruh ceritakan ulang sampai akhir. Nah, sedangkan kalau ce ini mungkin cuman kata-kata tertentu yang dia nggak mengerti, disuruh ulang lagi gitu. Jadi perbedaannya pian sama ce itu, kalau ce itu tindak semua yang dikatakan itu disuruh ulang lagi. Nah, kalau i pian itu disuruh ulang lagi dari awal. Contohnya ya, contoh satu lagi. 我看了这个电影，我看了三遍这个电影。Saya sudah menonton film ini 3 kali. Dan kalau dia pakai ce, 我看3次这个电影, saya sudah menonton film ini 3 kali, itu beda. Kalau pian berarti dia sudah, artinya dia sudah bosan gitu, karena dia sudah menonton film itu dari awal. Jadi kalau dia nonton lagi dari awal gitu. Sedangkan ce mungkin dia cuma melihat gitu, sudah melihat beberapa kali gitu, tapi dia nggak menonton dari awal. Seperti itu bedanya. Tapi sebenarnya ce sama pian ini bedanya tipis banget. Dan kayaknya ce ini yang paling sering digunakan gitu. Seperti itu. Cuman orang yang native speaker mungkin yang lebih mengenal maksud dari penggunaan pian sama ce. Kayak gitu. Paham ya? Paham? Paham atau masih belum paham? Nimingpai lemah. 老师 Nah. Ya. ini hanya untuk ngomong saja atau apa ya, gerakan yang sudah kita lakukan atau bagaimana, Lause? Iya, gerakan yang sudah kita iya. Tolong ulangi gerakan sekali lagi. Nah, iya. Iya. Atau bagaimana, Lause? Iya, seperti pokoknya kita suruh seseorang itu melakukannya beberapa kali, atau dalam bahasa Indonesianya itu kali gitu. Mengulang-ulang gitu. Coba kamu lakukan ini 3 kali gitu. Itu pakainya pian ya, Lause ya? Terserah pakai ce atau pian, tapi kalau pian kita suruhnya lakukan dari awal sampai akhir, tapi ce itu kita lakukan hanya beberapa doang. Kayak beberapa, kalau kata itu cuma beberapa kata aja yang suruh diulangi gitu. Hanya beberapa bagian saja berarti menggunakan yang Ce. Ah iya. Kalau pian itu keseluruhan. Gitu. Seperti itu. kalau pian semuanya ya, Lause? Iya. Awal sampai akhir berarti. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Paham ya? Halo? Masih paham atau ada masalah? Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut sama oke. Nah, ini contohnya, 请你再说一遍. Nah, ini 青少我到上海2次了. Kayak seperti itu. Tolong kamu ngomong sekali lagi. 我到上海2次了. Saya sudah sampai di Shanghai 2 kali. Seperti itu. Bisa. Nah, selanjutnya. Quiz. Yang quiz nomor pertama.
Kuis nomor pertama, itu kira-kira kata satuannya apa tuh kalau 5 huruf? 5 huruf? Bahasa Mandarin, kata satuannya apa? Ke. Oke, mantap. Ukeze. Terus kalau jalan, jalan bahasa Mandarinnya? Hah? Kata satuannya? Kata satuan dari jalan apa? Apa? Ulang dong. Ya. Oke, tiao. Oke, selanjutnya kalau kendaraan, kalau kendaraan, 7 sepeda listrik, 7 sepeda listrik, atau 7 buah sepeda listrik, gitu. Sepeda tadi pakai bahasa kata satuannya apa? Kata satuannya apa? Yang. Oke. Yang. Oke, 气两变动时. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Yang nomor 2 ini bukan san, kok iyi. Iya, betul. Itu salah itu. Yang apa ya? Pin ini yang salah ya. Seharusnya san. Oke, sampai sini ada yang masih belum paham.